saya Anggi Roskali, NPM 2215010149. Dalam video ini adalah tugas pemenuhan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu kandidat Dr. Maslon Hutabalian SH.MH. Saksikan terus ya videonya. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maupun juga negara. Korupsi bukan hanya dilakukan terhadap uang saja, tetapi bisa korupsi dalam hal pekerjaan, waktu, dan kekuasaan. Korupsi memiliki dampak negatif. Yang pertama terhadap bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, korupsi berdampak terhadap adanya kesenjangan sosial yang semakin melebar, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Padahal harusnya yang miskin dapat menerima BLT dan bantuan, namun karena adanya korupsi ataupun pencucian uang oleh berbagai pihak, maka yang miskin tidak dapat memperoleh bantuan tersebut. Dampak negatif korupsi terhadap bidang politik, di mana pemimpin-pemimpin yang lahir sudah tidak lagi berkualitas karena mereka terpilih akibat adanya suap ataupun uang yang diberikan kepada pemilih ataupun memakai orang dalam. Ini juga termasuk pelaku korupsi, namun dia berdampak terhadap bidang politik. Selanjutnya, dampak negatif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan di Indonesia, di mana dengan adanya korupsi, dana untuk pertahanan dan keamanan diselewengkan sehingga tidak dapat lagi dilaksanakan kegiatan ataupun pembelian alat-alat untuk pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dampak korupsi terhadap bidang budaya, di mana manusia rata-rata sudah memakai gaya hidup materialistis. Mereka mementingkan gaya daripada isi pikiran mereka sendiri, lebih mementingkan bagaimana mereka di sosial media daripada kehidupan nyatanya. Yang terakhir adalah dampak korupsi terhadap bidang pendidikan, di mana apabila di bagian pendidikan ada yang melakukan korupsi, maka contohnya penggunaan dana BOS tidak akan lagi digunakan tepat sasaran atau sesuai fungsi yang seharusnya dibuat. Faktor yang mendukung adanya kegiatan ataupun pelaku korupsi yaitu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal itu bisa saja dari diri pelaku korupsi itu ada sifat keserakahan, kemudian gaya hidupnya yang konsumtif ataupun materialistis sehingga membutuhkan banyak uang untuk memenuhi egoismenya ataupun kehidupannya. Sedangkan dari eksternal seperti kurangnya pengawasan, hukum yang tidak tegas, kemudian adanya orang-orang dalam yang melindungi. Nah, itu semua bisa menjadi faktor seseorang dalam melakukan korupsi. Upaya mencegah korupsi yaitu sebagai calon pendidik di SD nanti kita sebagai guru mengajarkan pendidikan anti korupsi kepada siswa dengan cara menanamkan sikap teladan kepada mereka, menanamkan nilai karakter yang baik, jujur, tidak berbohong, sehingga mereka menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak baik seperti korupsi. Yang kedua, kita mengajarkan apa saja dampak negatif dari korupsi, sehingga dengan mengetahui dampaknya mereka jadi tahu apakah itu layak atau tidak untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah jangan pernah melakukan korupsi dalam hal apapun. Baik itu menerima pemberian dari orang tua siswa, menerima pemberian dari siswa, ataupun segala sesuatu yang berbau gratifikasi harus kita hindari. Saya siap menjadi duta anti korupsi. Bye-bye. Mari bersama melawan dan memberantas korupsi. Jadilah duta anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember tahun 2025. BIE.